Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu D.R.A. Nurlis, MSI, selaku dosen metodologi penelitian saya yang telah sangat membantu dalam perumusan proposal saya, dan yang terhormat Ibu Putri Dwi Wahyuni, SEMAK, selaku dosen pembimbing saya yang sangat amat berjasa terhadap jalannya pembuatan proposal skripsi saya, dan saya sangat berterima kasih terhadap beliau. Pada hari ini, Rabu 28 Juni tahun 2023, saya Selananda Herlina dengan NIM 432200101115 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan dengan studi pada perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2022. Latar belakang penelitian saya, besarnya kontribusi yang diberikan oleh perusahaan manufaktur pada perencanaan pajak di perusahaan yang memiliki proses bisnis dengan tingkat kompleksitas lebih tinggi, memudahkan dalam melakukan peminimalisir pembayaran pajak. Tidak hanya dengan sesama perusahaan lokal, perusahaan juga harus bersaing dengan pemasok bahan baku dari luar negeri, sehingga penurunan daya beli masyarakat juga menjadi salah satu alasan melemahnya kegiatan produksi pada industri hilir. Lalu sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022, terdapat penurunan laba bersih pada perusahaan yang tercatat sebesar 2% dan didominasi oleh perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia. Pada penelitian saya mengangkat topik bahasan yang pada bab 1 yaitu pendahuluan, pada bab 2 yaitu kajian pustaka, rangka pemikiran dan hipotesis, dan pada bab 3 yaitu desain dan metode penelitian. Saya mengangkat dua fenomena. Yang pertama pada PT Berlina Tbk dengan kode saham BRNA mengalami pergeseran selama tahun 2020 dan 2021. Kinerja Berlina sampai dengan September 2021 mencatatkan penurunan sebesar 8,95% year on year. Dan Berlina mencatatkan pertumbuhan kerugian bersih dari sebelumnya 82 miliar pada akhir September 2020 menjadi 85,73 miliar di periode yang sama tahun ini. Dengan terjadi peningkatan hampir 4 miliar pada kerugian bersih. Lalu fenomena yang kedua yaitu pada sepanjang tahun 2020 pada indeks harga saham gabungan yaitu IHSG terjadi kemerosotan sebesar 31,25% ke level 4.330,67 per Rabu tanggal 18 bulan Maret. Melihat tiap sektornya, industri dasar dan kimia menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam yakni 43,53% secara year to date. Selanjutnya, rumusan masalah yang terjadi pada penelitian saya. Yang pertama itu apakah struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan? Yang kedua, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan? Dan yang terakhir, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan? Selanjutnya, landasan teori. Saya menggunakan teori agensi. Menurut sudut pandang Jensen dan Meckling, 1976 menyatakan bahwa adanya hubungan agensi terjadi ketika satu atau lebih pemegang saham atau prinsipal mempekerjakan orang lain atau agen untuk memberikan kontrak dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dikarenakan penelitian ini terfokus tentang pajak penghasilan badan, maka akan terjadi permasalahan agensi antara petugas pajak atau fiskus dan manajemen perusahaan atau wajib pajak. Fiskus ingin mendapatkan pajak yang banyak,
Sementara wajib pajak mengharapkan keuntungan yang besar dengan beban yang sedikit. Hal seperti demikianlah yang menyebabkan konflik agensi, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan sangat bergantung dari keputusan yang diambil oleh pihak manajemen sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan pemerintah akan mengevaluasi keuangan perusahaan demi penerimaan pajak yang lebih besar. Selanjutnya, pajak penghasilan badan. Menurut resmi tahun 2017, halaman 70, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Selanjutnya, struktur modal menurut Fahmi tahun 2017, halaman 179, struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Struktur modal dapat memengaruhi pinjaman pada debitur. Ketika memberi pinjaman tersebut, dominasi dana dari utang bisa mengakibatkan tingginya bunga utang yang bisa berakibat juga pada pajak perusahaan, sehingga bunga pinjaman akan diperlakukan sebagai pengurang pajak. Selanjutnya, perencanaan pajak. Menurut Lubis Suryani tahun 2019, perencanaan pajak yaitu upaya menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Proses perencanaan pajak ini yaitu supaya menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika suatu perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan pajak, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan, maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Menurut Harry tahun 2016 halaman 11, ukuran perusahaan ialah sebuah pengukuran yang mengelompokkan kecil dan besar perusahaan didasarkan pada bermacam-macam metode, yakni diantaranya nilai pasar saham, jumlah aset, dan sebagainya. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai total aktiva. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih luas dalam memperoleh sumber pendanaan. Manajemen pajak akan semakin baik jika ukuran perusahaan berada di tingkat yang besar. Sebab manajemen pajak perusahaan yang baik bisa membuat tarif pajak efektif yang menjadi baik. Selanjutnya terdapat 3 penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama itu ada Sapta et al. Tahun 2021. Variabel struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan badan, dan variabel manajemen laba secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Yang kedua, penelitian Retnoningsih tahun 2020, yaitu meneliti variabel struktur modal justru tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan variabel perencanaan pajak dan profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Hasil penelitian pada variabel struktur modal pada Retnoningsih ini bertolak belakang terhadap penelitian Sapta et al. Yang menjelaskan bahwa struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan badan. Lalu yang ketiga, Made et al. Tahun 2019, yang meneliti bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan, variabel capital intensity berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Penelitian terhadap variabel struktur modal Made et al. Ini sejalan dengan Retnoningsih yang menyatakan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, namun bertolak belakang terhadap penelitian Sapta et al. Yang menjelaskan bahwa variabel struktur modal berpengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya, rangkap penelitian dan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan yaitu pada hipotesis pertama, debt to equity ratio
yang diproyeksikan dengan struktur modal yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Selanjutnya, hipotesis kedua, tax retention rate yang diproyeksikan dengan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Desain dan metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kasual, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan manufaktur tahun 2020 sampai tahun 2022 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, variabel dan skala pengukuran. Pada variabel pajak penghasilan badan, dengan rumus laba fiskal dikali tarif pajak penghasilan badan dengan skala rasio. Lalu struktur modal dengan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dengan skala rasio. Perencanaan pajak dengan rumus tax retention rate sama dengan net income it dibagi pre-tax income EBIT it dengan skala rasio. Yang terakhir, ukuran perusahaan dengan rumus ukuran perusahaan sama dengan LM, yaitu total aset, dengan skala rasio. Metode sampling. Metode sampling yang saya gunakan dalam penelitian saya terhadap populasi penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2020 sampai 2022 dan sampel penelitian dengan teknik pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan data arsip, yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada dengan cara mengunduh annual report perusahaan. Dengan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang kedua, perusahaan manufaktur subsektor industri dasar dan kimia yang tidak delisted maupun disuspensi dari Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai tahun 2022. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama itu ada uji statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif ialah metode yang berfungsi guna menganalisa data melalui gambaran ataupun deskripsi data yang sudah dikumpulkan apa adanya serta tidak bertujuan menyimpulkan sesuatu yang digeneralisasikan. Yang kedua, uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik berfungsi guna memahami hasil analisa regresi linear berganda yang ada pada penelitian tidak menyimpang. Model regresi yang bagus tidak boleh menyimpang dari asumsi klasik. Tiap ujian yang dimaksud bisa dijelaskan yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Analisa data pada penelitian memiliki model regresi linear berganda sebab ditujukan guna menganalisa pengaruh variabel bebasnya. Selanjutnya, uji kelayakan model dengan uji koefisien determinasi R kuadrat dan uji F. Dan yang terakhir, uji hipotesis dengan uji T. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan dapat dipahami dan dapat memberikan informasi yang lebih pada kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.